Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat terus ya, meskipun kita melakukan pembelajaran secara online. Ibu harap kita semua semangat terus, baik itu semangat dalam belajar, semangat dalam uh, manajemen waktu, semangat dalam beribadah, karena waktu kita banyak di rumah kan. Kemudian ibu juga ingin menekankan kepada kalian semua, jangan lupa absen, karena kebanyakan dari rata-rata ya, bukan kebanyakan sih, sebagian kecil dari kalian yang mengumpulkan tugas tetapi tidak absen, dan ada juga sebaliknya yang absen saja tapi tidak mengumpulkan tugas. Nah, ibu ingatkan lagi, sebelum mengikuti materi pada hari ini, absenlah terlebih dahulu. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita akan mempelajari vektor pada bidang datar. Bidang datar ini adalah dimensi 2 ya, atau R2. Jadi besaran vektor itu apa? Besaran vektor itu ialah dia yang memiliki besaran dan juga arah. Besarnya yang mana? Besarnya itu dari P ke Q. Jadi jarak antara P dan Q ini disebut dengan besar. Kemudian arahnya yang mana? Arahnya itu ada yang tanda panah. Jadi bisa tanda panahnya ke sini, bisa juga di sini, tergantung. Nah, vektor titik pangkalnya P, nah ini adalah vektor titik pangkal. Nah, dan Q itu adalah ujungnya, sehingga ditulis vektor PQ. Nah, ingat ya, cara penulisan vektor, ibu tekankan bahwa tulisan vektor di atas dari tulisannya, atau disebut garis ini disebut apa? PQ kan, garis ini kan, garis PQ ini, tapi karena dia vektor, kita tulis tuh lambang vektor atau garis tanda panah, sesuaikan dengan arahnya ya. Nah, atau kita juga bisa sebut dengan vektor P. Misalkan PQ ini bisa kita sederhanakan menjadi vektor P gitu ya. Ini P itu kalau kecil berarti garis kan. Garis ini karena dia bentuknya vektor ya, jadi kita tambahkan saja di atasnya. Nah, itu baru kita belajar baru secara lambangnya saja. Nah, bagaimana dalam bidang kartesius? Nah, misalkan vektor P, vektor P, saya ibu post tuh. Nah, vektor P ini dia mempunyai X sama Y. X sama Y, kita anggapkan saja dia punya X1. X1 itu yang mana? X1 itu yang ke sini. Kemudian Y1 nya mana? Y1 itu ini. Maaf. Nah, Y1 itu yang di sini. Kita lihat nanti. Ini baru pakai simbol dulu, belum pakai angka. Nah, kemudian Q-nya bagaimana? Q-nya X2. X2-nya itu yang ini. Nah, ini nggak tahu ini berapa ya. Nanti kalau pada kasus yang sesungguhnya nanti ada angkanya. Q ini bagaimana? Q ini adalah Y2-nya misalkan. Ini kita baru pakai bermain simbol. Nah, kalau mau bagaimana caranya atau apa hubungannya dengan matriks vektor ini, ya kita bisa dari vektor itu kita bisa menentukan komponen vektor kolom. Jadi dari PQ ini atau garis ini kan garis titik P ke Q kan, kemudian tapi dia ada arah dan juga besaran, jadi vektor. Jadi vektor PQ. Nah, caranya itu adalah dengan cara kita mengurangkan vektor Q yang ini kita kurangkan dengan vektor P gitu. Bagaimana cara mengurangkannya? Ya ini aja, tinggal X2 dikurang X1, Y2 dikurang X1. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Nanti akan kita ke contoh soal biar lebih mudah untuk memahaminya, karena ini kita baru bermain dengan simbol. Nah, kemudian untuk kesamaan vektor. Nah, kesamaan vektor ini, nah misalkan pada jajar genjang ya, jajar genjang ini kan punya garis AB dan juga punya garis BC.
dia punya arah dan juga besar, jadi vektor. Nah jadi maka ekuivalen lah, maksud ekuivalen itu sama, dikatakan sama atau ekuivalen. Jadi vektor AD itu yang mana? AD. Nah ini vektor AD ya. Nah kemudian itu dikatakan sama atau ekuivalen dengan vektor BC. Ini juga vektor DC juga sama atau ekuivalen dengan vektor AB. Nah bagaimana dengan vektor AD dan juga CD? Kita lihat AD dan juga CD, dia enggak ekuivalen gitu ya. Nah gitu caranya. Nah pada komponen vektor, misalkan P nya punya kolom AB dan Q-nya punya kolom CD. P dikatakan sama dengan Q jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau katain ekuivalen kedua ini, jadi A ini harus sama dengan C, B juga harus sama dengan D. Misalkan di sini 1 ya di sini 1, di sini 2 ya di sini 2 gitu, harus sama maksudnya. Lanjut ke contoh soal gitu. Nah misalkan diketahui titik A 2,3, titik B 1,4, titik C 0,4 dan titik D min 3,7. Tentukan komponen vektor kolom. Kita balik lagi ke rumus sebelumnya. Kalau mau cari komponen vektor kolom, ini kita kurangkan x2 dikurang y2, x1 dikurang y1. Jadi I yang di akhir dulu, I dikurang dengan B. Nah, ini kita lihat AB berarti B nya dulu, B dikurang dengan A. B dikurang A bagaimana? Ini B nya, ini A nya. Vektor B, vektor A. Nah vektor B itu ini X nya, X1 nya, ini X2 nya, ini Y1 nya, ini Y2 nya. Jadi X2 dikurang X1 berarti minus 1 dikurang dengan 2. Ini juga Y nya 4 dikurang dengan 3. Nah baru kita hasilkan minus 1 dikurang 2 atau hutang 1 dihutangkan lagi dengan 2. Jadi hutangnya ada 3, uangnya ada 4, hutangnya ada 3. Jadi tinggal 1, duitnya tinggal 1 gitu, biar nggak ada terjadi kesalahan cara menghitungnya. Kemudian BC juga, vektor BC berarti C dikurang dengan B. C nya mana? C nya ini, X1 nya X2 nya dikurang dengan X1, 0 dikurang dengan minus 1. Jangan sampai lupa, nanti ditulisnya 0 dikurang 1 saja, jangan sampai lupa kalau X2 dikurang X1. Jadi 0 dikurang minus 1 gitu. Kemudian juga Y2 dikurang Y1, minus 4 dikurang dengan 4. Nah barulah kita sederhanakan, 0 minus kali minus jadi plus. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian minus 4 bagaimana minus 4 nya? Hutang 4 lagi, jadi hutangnya ada 8 gitu. Nah, ini sama saja ya, karena tertutup aja ini sama saja. Nanti selesaikan sendiri yang di A gitu. Nah kemudian besar panjang vektor pada bidang datar. Nah tadi kan kita cuma membahas tentang komponen. Nah bagaimana cara mencari besar vektornya, besar vektor AB ya, kita harus tahu terlebih dahulu komponennya itu apa. A1, A2, misalkan A ini ya, A1, A2, maka besar panjang A vektor itu sama dengan mutlak dari A vektor. Mutlak dari A vektor itu bagaimana? Mutlak A vektor itu sama dengan akar A1 nya kita kuadratkan, kemudian kita tambahkan dengan A2 yang dikuadratkan. Nah, kita masuk ke contoh soal biar lebih paham.
Nah, misalkan kita mempunyai titik A nya tuh 2,7, titik B nya minus 1,3. Tentukan besar vektor AB. Mau tahu besar vektor AB, kita harus tahu dulu komponen vektor kolomnya. Bagaimana? Dengan cara kita kurangkan B dikurang dengan A. Nah, B dikurang A itu bagaimana? X2 dikurang X1, minus 1 dikurang minus 2. Kemudian Y2 dikurang dengan Y1, 3 dikurang dengan 7. Nah, minus 1 minus 2 berarti hutang 1, hutang 2, jadi hutangnya ada 3. Kemudian 3 minus 7 berarti ada uang 3, minus 7 berarti hutangnya ada 4 gitu. Nah, barulah kita pakai rumus lagi. Rumus apa yang baru? Besar vektor AB. Besar vektor AB tadi kan A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat. A1 kuadratnya yang mana? A1 kuadratnya itu adalah minus A1 nya saja ini ya, belum dikuadratkan. Minus 3 ini merupakan A1 nya. Minus 4 ini merupakan A2 nya. Jadi minus 3 kuadrat kita tambahkan dengan minus 4 kuadrat itu sama dengan berapa? Minus 3 kali minus 3 itu 9, minus 4 dikali minus 4 itu adalah 16. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi akar 25. Akar 25 itu berapa? Akar 25 adalah 5. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf juga ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.